zaman ongkos pemulihan. Yang investasi lebih banyak, harusnya dia berhak menikmati tarif yang lebih besar sesuai dengan yang telah dikeluarkan investasinya. DIP-nya berapa, dia ngambil margin dari situ. Lalu kesenjangan jangkauan itu juga perlu dipertimbangkan karena itu menyangkut biaya pemulihannya, cost recovery masing-masing operator. Lalu penyelenggaraan jaringannya. Jadi kalau kita bandingkan, ada satu operator itu katakanlah biaya per menitnya untuk layanan suara itu Rp285. Operatornya ada 120, 86, dan Rp65 per menit. Mengapa? Karena memang coverage-nya berbeda, investasinya berbeda, coverage-nya berbeda. Ini yang menjadi pembedanya. Maka kami tadi melihat kalau disimetriskan seperti sekarang ada SE dari Menkominfo dari 285 menjadi 204 berlaku untuk seluruh operator, itu menjadi tidak adil karena yang biayanya sudah tinggi karena investasinya besar, dia dipaksa mendapatkan pengembalian lebih rendah, bahkan di bawah apa yang telah dikeluarkan. Sementara yang lain yang jelas-jelas mengeluarkan di bawah operator yang telah berinvestasi, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka menikmati margin. Katakanlah dulu 65 rupiah, ketika menjadi 204 dia akan menikmati margin di sana. Apakah harga menjadi persoalan di Indonesia? Ternyata juga tidak menjadi persoalan. Kalau kita lihat, data ini menunjukkan dari World Bank, harga voice service kita relatif murah untuk negara dengan PDB per kapita. Indonesia harganya lebih relatif murah dibanding negara lain. Maka tidak ada alasan kita ini terlalu mahal sebenarnya dari argumen itu. Juga data internet, termasuk kita yang paling murah dari yang lain, termasuk dengan negara sebaya dengan GDP per kapita sama dengan Indonesia. Ini praktek-praktek di negara lain saya tidak akan jelaskan banyak, tapi sebagian besar menggunakan model pasif, artinya didasarkan tadi kepada menara dan sebagainya, bukan kepada sharing frekuensi. Ini implikasi pemberlakuannya. Nah, lalu sekarang pemerintah menerapkan skema aktif network sharing dan pemangkasan biaya melalui penetapan harga interkoneksi. Tadi saya sampaikan. Nah, ini proporsi pembangunan BTS. Ini salah satu operator ini sudah mengcover sekian banyak, lalu ini operator lain. Nah, inilah yang akan di-sharingkan, akan dibagikan. Ini kalau kita melihat HPP-nya berapa, memang yang dikeluarkan lebih besar. Kenapa? Karena memang investasinya lebih besar. Dan kita lihat yang investasi lebih kecil, dia akan menerima tarif lebih tinggi karena ditentukan lebih tinggi dibanding yang telah mereka tentukan. Ini menimbulkan ketidakadilan. Nah, saya akan langsung ke potensi negatifnya. Dampak negatifnya apa? Jika network sharing ini diwajibkan, maka tidak ada pilihan bagi operator untuk menggunakan sistem bisnis to bisnis. Hal ini berpotensi merugikan operator yang sudah melakukan pembangunan infrastruktur jaringan karena akan muncul free rider. Buat apa saya bangun jaringan baru? Toh ikut yang sudah ada menguntungkan. Jadi ada disinsentif untuk membangun
ada insentif orang untuk jadi free rider. Itu yang berbahaya. Implikasi lebih lanjut apa? Kalau ada market share yang baru, itu juga bisa menciptakan secondary market nanti. Bagi yang selama ini tidak investasi tapi sekarang punya jaringan yang bisa diakses, dia bisa jual atau sewakan ke orang lain untuk menggunakan frekuensi mereka. Itu juga bisa menimbulkan persoalan baru. Oke, saya lewati saja. Ini soal market share-nya, saya kira juga jelas dari sana dan pelakunya tidak banyak. Saya akan langsung ke kerugian negaranya, penerimaan negara yang akan berpotensi dirugikan. Karena kompetisi yang tidak sehat tadi, ada pacuan untuk race to the bottom, perang tarif, ada price war, sehingga revenue industri bisa turun, akan menciptakan menimbulkan penurunan pendapatan negara, juga penurunan revenue. Kalau revenue operator dan itu BUMN katakanlah menurun, tentu bagian mana juga akan berkurang, itu dividen yang selama ini dinikmati akan berkurang juga. Dan dividen itu adalah salah satu komponen pendapatan negara dalam APBN kita. Itu sudah harus dikonsider. Nah, kami menghitung dengan data yang ada, tentu ini masih bisa dikembangkan dan kami terus akan melakukan penelitian soal ini. Dengan asumsi revenue industri turun 10% saja, itu ada penurunan 14 triliun omset industri itu. Dengan demikian ada penurunan NBP 1,79% dari 14 triliun yaitu 246 miliar. Lalu penurunan PPN 10% 1,4 triliun dan penurunan pajak penghasilan 559 miliar. Jadi sebagai informasi, dari 3 operator hanya 1 operator yang membayar pajak penghasilan badan, yang 2 merugi tidak membayar PPh. Itu juga menjadi catatan kita, saya kira. Apa jadinya nanti? Belum nanti praktek transfer pricing yang akan saya jelaskan setelah ini. Dampak berikutnya, kalau ada penurunan revenue 10%, saya ambil contoh dari data yang ada. Misalnya operatornya Telkomsel, revenue-nya 76 triliun, dia akan berkurang menjadi 59 triliun. Lalu ini penurunan revenue-nya, dan di sini bisa kita lihat beberapa komponen yang kemungkinan berkurang. Dividen, revenue, lalu rasio dividen terhadap revenue-nya. Dari situ kita bisa menghitung ada penurunan dividen sebesar 2,5 triliun, potensi penurunan dividen 2,5 triliun, dan penurunan penerimaan negara karena negara pemerintah punya 53,4% saham 1,3 triliun. Itu dari satu sisi dividen. Lalu dampak terhadap penerimaan negara lainnya, karena kita tahu ada 2 operator yang dimiliki asing atau setidaknya struktur pengendalian dalam milik asing, maka praktek transfer pricing pun rawan diterapkan di sini. Apa itu? Yaitu sebuah skema menggeser laba keuntungan ke luar negeri dan akan menikmati pajak penghasilan yang rendah di Indonesia atau bahkan tidak membayar PPh sama sekali. Sudah terjadi, ada yang membeli sebuah merek 1,5 triliun dan itu akan menjadi komponen biaya, otomatis mengurangi laba dan dengan demikian akan menurunkan kontribusi pajak penghasilan ke Indonesia. Belum skema-skema lain seperti manajemen fee dan skema-skema transfer pricing yang umum. Selain royalti ada manajemen fee dan sebagainya. Itu saya kira juga perlu diperhitungkan. Nah, rekomendasi kami
RPP ini kalau nanti jadi dikeluarkan harus ditujukan untuk menggerakkan sektor strategis industri telekomunikasi dalam negeri demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan sejalan dengan agenda nawacita terutama yang ketujuh. Kalau RPP ini hanya menerapkan skema berbagi jaringan aktif yang diperlukan pada pembangunan jaringan telekomunikasi baru di wilayah pedesaan, daerah jarang penduduk atau non-komersial guna mengakselerasi. Insentifnya apa? Kalau saya mengembangkan di daerah yang memang tidak menguntungkan, itu saya kira yang harus menjadi motif. Lalu harus memberlakukan pembatasan waktu penerapan skema berbagi jaringan aktif dan kewajiban lainnya bagi operator penyewa jaringan. Jangan sampai nanti malah selamanya bisa menyewa, tidak ada insentif untuk ikut membangun jaringan. Lalu memberlakukan kebijakan kompensasi bagi operator yang sudah membangun infrastruktur dengan menggunakan dasar penghitungan yang jelas, yang asimetri. Kalau di industri migas ada cost recovery, nah di sini saya tidak ada. Sang cost-nya akan di-cover dari mana? Itu yang sekarang tidak ada. Jadi jangan diandaikan kalau kebijakan baru berlaku ke depan, ya sudah, yang dulu tutup buku. Itu yang saya kira akan merugikan. Lalu Kominfo, kita dorong untuk menetapkan harga interkoneksi secara asimetris sebagai konsekuensinya, yang berbasis ongkos pemulihan atau cost recovery dan coverage masing-masing operator secara berimbang atau fair calculation. Jadi supaya fair harus dihitung berapa HPP masing-masing, lalu yang bukanlah profit margin masing-masing. Itu berarti asimetris. Lalu KPPU kita juga mendorong untuk mengkaji potensi persaingan usaha tidak sehat yang dapat ditimbulkan atas revisi ini. Kalau teman-teman mengikuti pemberitaan hari ini juga ada dugaan persaingan tidak sehat, karena ternyata ada dugaan kepemilikan yang sama dari dua operator yang dimiliki asing ini, sehingga mereka sangat rawan melakukan kerjasama untuk melawan salah satu operator. Itu yang kita harapkan tidak terjadi. Harus dibuka seluruh jaringan kepemilikan supaya jelas motif, maksud, tujuannya apa. Lalu yang terakhir, KPK juga melakukan investigasi terhadap potensi adanya kerugian pada pendapatan negara ini. Bahkan kami mengingatkan pada Menkominfo sebenarnya, berdasarkan pengalaman Andi Malarangeng misalnya, walaupun tidak memperkaya diri sendiri, karena ada dugaan memperkaya orang lain, dia pun bisa dikenai jeratan pidana korupsi. Saya kira di situ harus hati-hati, dijaga betul supaya jangan sampai ini menimbulkan ekses. Dan yang terakhir, Menengah Rai ini bukan sebuah kebijakan yang berdiri sendiri, tapi kemungkinan besar ada hidden agenda. Koalisi antara peng-peng, pengusaha penguasa, atau pengusaha penguasa yang ingin memanfaatkan revisi ini dan mendapat keuntungan. Bukan soal bagaimana dibagi, tapi tadi kue active network sharing yang bisa dibawa ke secondary market itu juga berpotensi mendapatkan keuntungan besar. Dan ini motif-motif pemburu rente saya kira yang juga harus dicegah, karena tidak sejalan dengan niat Presiden Jokowi sendiri yang ingin menghilangkan mata rantai yang tidak sehat yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan sebagainya. Kami kira itu dulu sebagai pembuka diskusi. Nanti bisa kita elaborasi kembalikan ke Mas Soki. Terima kasih Mas Pras. Jadi selain tadi disebutkan beberapa soal juga ini ada polemik tadi di tingkat masyarakat juga di tingkat publik ya. Polemik ini kurang